Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman. Rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita dengan membaca kitab Al-Fawaid fi Tashili Masailil Faraid karya Syekhuna Faiz bin Ahmad Al-Ghamidi hafizahullahu ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita memasuki pelajaran ke-20 membahas tentang al-inkisaru ala jinsin wahid atau inkisar pada satu golongan. Nah, untuk pelajaran sekarang dan seterusnya kita akan langsung masuk kepada pelajaran baru. Nah, adapun bagi antum yang ingin murajaah terkait tentang ashabul furud atau taksib dan seterusnya, antum bisa murajaah di video-video yang telah lalu. Baik, apa yang dimaksud dengan al-inkisar pada satu golongan? Pertama, al-inkisaru ala jinsin wahid. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan al-inkisar terlebih dahulu? Wa huwa adamu inkisami sihami ala adadi ru'us. Jadi yang dimaksud dengan inkisar adalah kondisi yang mana siham ya itu tidak bisa dibagikan dengan jumlah kepala ahli waris. Ya, siham tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala ahli waris. Fala budda minat tashih, maka harus dilakukan pembulatan. Baik, maka kita bandingkan antara siham dan adadur ru'us, fa imma ayyakuna bainahuma mudakhalah. Nah, bisa jadi antara keduanya mudakhalah au muwafaqah au mubayanah. Summa na'khudul mahfudha wa nadribuhu fi aslil mas'alah kama huwa muwaddahun fil jadwalit tali. Nah, tentunya Syekhuna Syekh Faiz itu memiliki banyak sekali rumus ya berkaitan dengan bab ini. Jadi ada rumus khusus untuk mudakhalah, ada rumus khusus untuk muwafaqah, sebagaimana ada rumus khusus untuk mubayanah. Nah, setelah anak beberapa kali mengajarkan tulab ya metode yang digunakan oleh Syekh di dalam kitab ya dengan rumus-rumus khusus pada setiap keadaan, maka itu membuat kebanyakan siswa itu kebingungan karena banyaknya rumus ya. Artinya yang dihafal juga semakin banyak. Oleh karena itu, anak akan bikin lebih simple dengan cara menggunakan satu rumus saja dan hasilnya itu sama. Hasilnya itu sama dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Baik. Nah, coba kita lihat di sini. Yang dimaksud dengan al-inkisar adalah huwa adamu kisami siham ala adad ru'us. Artinya siham tidak bisa dibagi dengan adad ru'us. Contoh yang pertama misal ada zauj dan 12 iban. Zauj rubu', iban kan baki, arba'ah, wahid, salasah. Gitu ya. Coba lihat di sini siham 3. Ya, siham 3. Sementara ada ru'usnya 12. Apakah 3 bisa dibagi 12? Jawabannya tidak. Ya, maka siham kalau tidak bisa dibagi dengan ada ru'us itulah yang disebut dengan inkisar. Ya, fil misalil awwal as-sihamu la yanqasimu ala adadi ru'us. Fafihi inkisar fala budda minat tashih. Taib. Adapun contoh yang kedua, misalnya zaujah dan 7 ibn. Zaujah 1/8, ibn baki. Masalah 8, 1, 7. Kita lihat di sini, zaujah 1 orang. Dia mendapatkan 1. Ibn 7 orang, dan siham mereka 7, maka masing-masing 1. Maka siham di sini bisa dibagi dengan jumlah kepala mereka. Maka fil misal lisani asiham yang qasim ala adadi ru'us falaisa fihi inkisar fala yahtaju ila tashih. Maka tidak perlu untuk dibulatkan kalau sudah bisa dibagi. Nah, jadi yang inkisar itu adalah contoh yang pertama. Baik, sekarang kita lihat bagaimana cara penyelesaian
kalau di dalam kasus ada ingkisar. Nah, jadi misal di sini zauj kita kerjakan seperti biasa. Zauj biwujudil ibn rubu'. Bentar. Dan ibn baki wa asal masalah arba'ah satu tiga. Mana ingkisar di sini? Yaitu ini tiga nggak bisa dibagi 12. Nah, metode yang anak gunakan cukup tiga, kita bikin kotak seperti ini ya. Kita tulis di sini tiga. Ingat, ini tiga ini. 12 kita taruh di sebelahnya. Nah, sekarang apakah ini bisa disederhanakan atau enggak? Bisa dua-duanya dibagi tiga. Ya, tiga dibagi tiga, satu. Tulis di bawahnya satu. 12 bagi tiga, 4. Baik, maka dalam masalah ini langsung kita ambil yang sebelah kanan. Ambil sebelah kanan, ya. Inilah yang jadi mahfud. 4 ini jadi mahfud. Nah, terus mahfud ini kita pindahkan ke atas. Ini disebut dengan juz'us saham. Ya, jadi langsung saja mahfud karena cuma satu mahfudnya langsung kita taruh di atas aslul masalah. Ini kan aslul masalah, ini siham. Ini 4 ini disebut dengan juz'us saham. Nah, juz'us saham ini dikalikan dengan aslul masalah dan dikalikan dengan siham setiap ahli waris. 4 kali 4, 16. Nah, 16 ini disebut dengan musoh al-masalah. Artinya aslul masalah yang baru, ya, yang sudah dibulatkan. Yang di situ tidak ada lagi ingkisar. Maka 4 kali satu 4, 4 kali 3 12. Coba lihat. Ya, 4 per 16 kan sama seperempat. 12 per 16, 3 per 4. Ya, hanya saja angkanya lebih besar supaya bisa dibagi dengan jumlah kepala mereka. Jadi masing-masing 12 berarti masing-masing dapat satu. Kalau suami dapatnya 4 bagian. Nah, itu maksud dari ingkisar supaya sihamnya itu nanti bisa dibagi dengan jumlah kepala. Baik, kita contohkan yang lain. Ada seperenam karena ada jamak minal ikhwah, ini baki 6 1 5. Coba lihat di sini 5 nggak bisa dibagi dengan 10. Maka sama seperti kita nih 5 ini kita pindahkan di sini atau kita tulis di sini 5, 10 kita tulis di sini. Baik, apakah bisa disederhanakan? Jawabannya bisa. Dua-duanya dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Maka ambil selalu yang kanan ya, artinya bentuk sederhana dari jumlah kepala. Baik, ini yang kita ambil, kita taruh di bagian mahfud di sini, 2. Dan mahfudnya cuma satu, karena memang satu golongan saja ingkisarnya, ya sudah 2 ini taruh di atas ini menjadi juz'us saham. Kemudian juz'us saham ini kali asal masalah, ini 12, jadilah musoh al-masalah. 2 kali satu 2, 2 kali 5 10. Baik, coba lihat. 10 masing-masing dapat satu. Yang jelas setelah tashih harus bisa dibagi dengan jumlah kepala. Kalau masih belum bisa berarti ada perhitungan yang salah. Gitu ya. Baik. Misal yang lain. Ada sudus li jam'in minal ikhwah. Ini sudus li'annahu mufrad atau munfarid. Mana sulusain. Baik, ada sudus sulusain berarti 6. 1 1 4. Mana letak ingkisar di sini? Kalau ini kan satu orang, ya satu, ini satu. Kalau ini 4 untuk 14 orang, maka nggak bisa. Nilai yang ingkisar. Ini 4, ini 14. Ingat jangan kebalik ya. 4 di sini, 14 ini. Baik, kita sederhanakan bisa. Bisa dibagi 2. Ini 2, ini 7. Ambil selalu bentuk sederhana dari jumlah kepala. Baik, ini kita ambil, kita taruh di bagian mahfud. 7. Karena mahfudnya satu, karena cuma satu golongan, maka langsung saja di atas sini, 7.
7 kali 6, eh, 42 ya. 42. Kemudian 7 kali satu 7. 7 kali satu 7. 7 kali 4 eh, 28. Baik, maka di sini 28 untuk 14 orang. Ya, maka masing-masing mendapatkan dua bagian. Baik. Nah, jadi sudah apa namanya sudah bulat masalahnya. Jadi itu tujuan untuk apa dari proses tashih. Baik. Kemudian 12 bins selesain. Afwan. Zaujah sumun karena ada bins. Ini baki. Di sini 3 8 24 16 3 19 5 gitu ya. Nah, yang mana intisarnya yaitu 16 nggak bisa dibagi 12 ya, maka kita taruh 16 di sini, taruh 12 di sini. Baik. 16 dan 12 bisa apakah bisa disederhanakan? Bisa, bisa dua-duanya dibagi dua ya, dan bisa dua-duanya dibagi 4. Nah, yang mana kita ambil 2 atau 4? Jawabannya 4 ya. Supaya angka yang keluar itu lebih kecil ya. Jadi 4 16 bagi 4 4. 12 bagi 4 3. Maka kita ambil 3, kita taruh di bagian mahfud sini ya. 3. Terus 3 ditaruh sini 3. 3 kali 24 72. 3 kali 16 48. 96. 3 kali 5 15. Coba lihat di sini al-bins 12 bins dapat 48, maka masing-masing dapat 4. Baik. Misal yang lain. Di sini ada 3 ahli sepertiga karena jamak. Kemudian ini baki. Masalah salasah 1 2 gitu ya. Mana inkisar di sini? Ini 1 untuk 3 orang, nggak bisa. Baik, kita tulis sini 1, sini 3. Nah, menjadi pertanyaan, bisa disederhanakan lagi nggak? Nggak bisa ya. Maka langsung saja ambil sebelah kanan. Jadi kalau nggak bisa, langsung ambil sebelah kanan. 3, 3. 3 kali 3, musuh masalah 9. Ini 3, ini 6. Coba lihat di sini masing-masing dapat 1. Baik. Zaujah sumun. Ibn Baqi 8 1 7. Coba lihat di sini mana yang kisarnya. Di sini 7 nggak bisa dibagi 4. Kita taruh sini 7, sini 4. Apakah bisa disederhanakan? Jawabannya tidak. Kalau tidak, langsung saja ambil kanan. Baik, ini 4. Mahfudnya 4. Terus kita pindahkan mahfud ke atas jadi juz saham. 4 kali 8 32. 4 kali 1 4. 4 kali 7 28. Baik, nah 28 untuk 4 orang ya. Jadi masing-masing itu eh, berapa? 27 ya, masing-masing 7. Nah, baik. Contoh yang lain ada ya, tadi inkisar, ada mungkisam misiham ala dudurus. Contohnya tadi ya. Ini kita ingin memberikan nama masing-masing dari apa namanya? Angka-angka yang ada. Ini seperenam, seperenam. Ini tadi sudah ya. Cuman anak ingin ngasih nama saja istilah-istilahnya. 2/3. Ini 6. 1 1 4. Tadi kan kita sebutkan 4 dengan 14. Berarti kita tulis ini 4.
14. Bisa disederhanakan. Nah, jawabannya bisa. Bagi dua, ini 2, ini 7. Maka kita sebutkan tadi ambil bagian kanan. 7. Kita taruh di sini. Baik. Nah, sebelum itu coba kita namakan di sini ya. Ini 6 ini disebut dengan aslul masalah. Aslul masalah. Baik. Sementara ini disebut dengan al-ansiba. Bagian-bagian ahli waris. Kalau ini al-warisun, tapi di sini maksudnya ada ru'us. Ada ar-ru'us. Jumlah kepala ahli waris gitu ya. Kalau ini siham, ya siham ahli waris. Baik. Nah, kalau ini 7 ini sebut mahfud, al-mahfud. Bagaimana mendapatkan mahfud? Kita bandingkan antara 4 dengan 14, kita sederhanakan. Terus bentuk sederhana dari adu durus berapa gitu ya. Itu yang jadi mahfud. Nah, mahfud ini kita pindah ke atas 7, maka ini disebut dengan juz as-saham. Juz saham. Baik. 7 kali 4 kali 6 42. Ini disebut dengan musah al-mas'alah. Ya, Anda sebutkan hal ini ya biar antum tahu istilah-istilah ini dalam ilmu faraid ya, biar nggak bingung. 7 kali 1 7, 7 kali 1 7, 7 kali 4 28. Baik. Nah, ini 3 ini 7 7 28, ini berarti siham ba'da tashih. Siham ba'da tashih. Ya, setelah dibulatkan. Baik, maka inilah istilah-istilah dalam bab ingkisar. Baik, nah inilah pelajaran kita berkaitan dengan ingkisar, yaitu ada mau ingkisar misiham ala adad ru'us, dan ingkisarnya hanya ada pada satu golongan atau hanya satu ahli waris. Baik, adapun untuk soal-soalnya, maka silakan dikerjakan. Hanya saja di sini Anda ingin menjawabkan kondisi kalau misalnya soalnya seperti ini. Ya, misalnya zauj, 3 ibn dan 3 bins. Nah, biasanya banyak tulab yang kebingungan dalam masalah ini. Maka kita kerjakan di sini. Ini kan seperempat karena ada anak. Eh, Maka ini kita jadikan satu seolah-olah satu golongan gitu ya. Ini bakti. Baik. Maka otomatis ini 4, 1, ini hasilnya 3. Ya, al-baqi 3. Baik. Maka bagaimana cara menghitung yang seperti ini? Maka dalam kondisi seperti ini kita jadikan ini ya Ibn dengan bins ini seolah-olah semuanya bins. Seolah-olah semuanya bins. Ya, begini. Sebentar. Baik. 3 Ibn ini kan sama dengan berapa? 6 bins. Ya, lidzakar mislu hadzil unsayain. Jadi seperti 6 bins di sini 3. 6 tambah 3 seolah-olah mereka ada 9 kepala. Ya, kita jadikan seperti bin semua. Baik, baru kita bandingkan antara 3 dengan 9. 3, 9. Sini ya. Baik, bisa disederhanakan jawabannya iya, bagi 3 ini 1, ini 3. Kita ambil yang kanan. Sudah? Maka 3 inilah yang sebagai mahfud. Baik, ini 3 sebagai mahfud. Maka kita pindahkan 3 ke atas, jadilah juz'us saham. 3 kali 4, 12, jadi musah al-masalah. 3 kali 4, 3. 3 kali 3, 9. Nah, bagaimana bagi 9? 9 dibagi 9 jumlah kepala mereka, 1. Baik. Nah, 1 ini untuk 3 anak laki-laki, berarti kali 2 ya. Berarti kali 6. 1 kali 6 berarti 6. 1 kali 3, maka 3. Coba, eh, zauj
Seperempat, 3 dari 12. Sisanya 6, 3. Coba gini, lidzakar mislu hazil unsayain. Baik. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang lain yang mirip dengan ini. Baik, ini misalnya ada zaujah sumun. Ini mereka baki. Baik. Masalah 8, 1. Ini langsung 7. Baik. Nah, 7 ini bandingkan dengan jumlah kepala mereka. Nah, Ibn dianggap 10 orang, ini 4. Ya, jadi 14 orang. Sebentar. Baik. Nah, jadi seolah-olah ada 14 orang. Baik. Kita bandingkan antara 7 dengan 14. Sini 7, sini 14. Bisa disederhanakan, bisa bagi 7. Ini 1, ini 2. Maka ambil 2. 2 ini sebagai mahfud. Itu ya. Naikkan 2 ke atas, jadilah juz'us saham. 2 kali 8, 16. Kemudian 2 kali 1, 2. Perhatikan ini. 2 kali 7, 14. Ya, 14 bagi 14. 1. Ya, nah ini kan dianggap 10 orang. Maka 1 kali 10, 10. Kalau ini dibagi apa? Dianggap 4 orang memang. Maka di ini 4. Baik. Nah, inilah cara penyelesaian kalau ada yang soal seperti ini. Baik. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, inilah pelajaran kita untuk pelajaran 20. Ya, insya Allah pada video berikutnya atau pada pelajaran berikutnya kita akan membahas bagaimana kalau inkisarnya itu lebih pada satu golongan. Ya, wallahu taala alam. Silahkan antum kerjakan soal-soal yang ada nanti dikirimkan ke anak seperti biasa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.